Hai, welcome back to Ferdi Ahmad Channel dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang lebih simple, yang lebih compact di dunia permusikan, yaitu Essential to True Wireless. Essential True Wireless atau yang lebih kenal dengan TWS atau yang lebih populer lagi headset Bluetooth ya teman-teman ya. Oke, hari ini kita akan membahas brand yang menurut saya legend sekali. Sebenarnya ini bukan TWS saya yang baru-baru banget, sudah saya beli sekitar 6 bulan yang lalu. Ya, Nokia E3500 pada waktu awal keluar kalau nggak salah tahun lalu ya. Tapi saya belinya baru bulan Februari kalau nggak Maret, saya juga lupa. Dan menemani kehidupan saya, menemani sehari-hari saya sebagai daily driver saya untuk mendengarkan musik, YouTubean. Kalau di office biasanya saya lebih kadang-kadang kalau waktu istirahat saya suka video call sama istri sama anak, dan bandel sekali sih kalau menurut saya. Oke lah, kalau untuk pemakaian sehari-hari oke lah ini TWS Nokia E3500 ini. Saya langsung bahas nih. Ya, sekitar 4 bulan yang lalu beli, dan ini barangnya, ini boxnya, ini boxnya simple banget, bagus, oke. Nah, barangnya pun juga simple banget di build quality-nya dibalut dengan plastik dengan warna hitam yang ini ngedoff, cuma ya agak-agak glossy. Ngedoff sih, tapi ini lebih ngedoff. Dan salah satu hal yang saya paling nggak suka sebenarnya di masalah balutan pelapisannya, karena dia doff kan, dan membuat kalau tangan kita berminyak atau berkeringat, dia menimbulkan fingerprint yang lumayan sedikit mengganggu penglihatan sih. Tapi ngapain juga ngeliatin docknya ya. Tapi menurut saya ya lumayan lah, desainnya yang compact, sederhana, elegan. Dan Nokia sendiri mengklaim dia menggunakan desain Nordic. Saya kurang seberapa paham mengenai desain-desain seperti itu teman-teman ya. Yang jelas ini TWS-nya nggak terlalu lebay, simple. Lalu di bagian ini, nah ini drivernya ini lumayan kalau untuk saya sendiri nyaman sih, nggak terlalu bulat, cuma memang agak bulky di sekitar telinga ini. Dan untuk build material headsetnya sendiri memang separuh teman-teman, karena di bagian luar di sini dia terbalut glossy dan ada tulisan Nokia, ada juga lampu LED indikator dia sudah pairing atau belum pairing. Lalu earbuds-nya ada 3 pilihan, yang gede, sedang, kecil. Kalau saya pakai yang sedang teman-teman. Kalau yang gede nggak tahu, agak kurang nyaman aja. Mungkin telinga saya hanya gede di luar, kecil di dalam. Ya, seperti yang jelas Nokia 3500 ini sudah cukup untuk daily driver saya dalam mendengarkan musik. Dan kualitas suaranya teman-teman, kita belum ke teknis dulu ya. Gini hanya opening highlight aja mengenai Nokia E3500. Suaranya sih cukup ngebass. Memang kalau untuk teman-teman yang suka dengerin EDM atau yang musik-musik yang pengen main di bassnya, ini oke. Tapi bass oke, belum tentu yang lain juga oke. Tapi untuk poin saya, meskipun bassnya nendang, tidak mempengaruhi treble dan kualitas vokal dari output E3500 ini. Treble-nya masih dapat, suara vokalnya jelas. Maksudnya nggak terlalu dirty bass lah ya. Bassnya itu masih bersih. Tapi yang saya suka, memang saya suka TWS atau suka dengerin headphone yang memang berkarakter bass. Nggak tahu, punya nuansa yang berbeda aja. Dan kali ini kita akan bahas spesifikasinya. Spesifikasi secara umum ya teman-teman ya. Jadi di bagian depan sini memang ya ini gambar TWS-nya. Nggak tahu, saya itu orang yang lebih suka pakai TWS yang ada batangannya. Ada apa ini? Apa ya? Kalau saya itu menyebutnya dia seperti ada mikrofonnya kecil gitu, kayak desain-desain seperti AirPods. Nah, itu kan AirPods itu kan awal-awal saya tahu TWS itu memang saya tahu AirPods sama Samsung Buds ya kalau nggak salah. Tapi saya lebih suka desainnya AirPods sih, karena lebih gagah aja di telinga, lebih enak dipandang kan. Lalu kita langsung bahas ke detail spesifikasi masalah koneksi nih. Ya, jadi TWS Nokia E3500 ini dibekali konektivitas Bluetooth 5.0
dengan audio profile HSP, FTV, AVRCP dan A2dB itu profil audionya. Dan juga punya 10 mm dynamic driver, ya cukup bulky di telinga tapi nggak terlalu mengganggu. Enteng sih kalau menurut saya, ini enteng. Lalu playtime-nya up to 25 hours. Kalau ngomongin playtime, mungkin kalau saya memang jarang ngecharge karena TWS ini penggunaannya mungkin nggak yang terlalu sehari harus berapa jam pakai TWS, enggak. Kalau saya memang lagi suntuk dengerin 1-2 lagu udah beres, kelar. Kalau istirahat udah apa sih, main YouTube dikit-dikit, scroll TikTok pakai TWS, itu juga nggak sampai setengah jam. Jadi kayak menurut saya seminggu cuma sekali cas. Cuma satu lagi nih, jangan terlalu lena dengan playtime yang terlalu banyak. Mungkin teman-teman, ini playtime-nya masih 25 hours, nggak usah dicas. Kalau dia kehabisan baterai ini, nah itu kalau ngecasnya nggak tahu ya. Kalau menurut saya kok sedikit agak lama ya. Karena kalau misalnya dia belum berkecas tengah nih, device yang saya dapat ini mungkin susah untuk connect. Tapi kalau sudah kecas lumayan agak penuh lah, itu baru bisa. Itu pengalaman saya setelah beberapa bulan menggunakan TWS ini loh ya. Dan juga dia sudah punya sertifikat IPX5 waterproof. Tapi ya waterproof jangan sampai dibawa renang lah ya, atau jangan sengaja dikasihin air. Nggak tahu ya, meskipun emang sudah bersertifikat, tapi ya ngapain juga mungkin sertifikat itu digunakan ketika kita lagi di jalan, kayak mungkin hujan, nggak cipratan, dia masih aman-aman aja sih. Nah, oke, selanjutnya dia juga punya ambient mode. Nah, satu lagi yang perlu teman-teman ketahui, memang Nokia ini sekarang kan lagi zamannya nih ANC, anti noise cancelling. Semua TWS, mungkin juga cuma TWS, semua device atau gadget yang berhubungan dengan musik, entah itu headphone, earphone, TWS, pasti ada fitur yang terbaru ini, ANC, anti noise cancelling. Tapi kalau di Nokia, dia punya namanya ambient mode. Jadi meskipun kita pakai dua-duanya sudah nggak budek-budek banget lah ya, kanan kiri masih kedengaran. Ya, yang tapi untuk Nokia E3500 ini untuk volume 30%, 40% masih oke lah ya. Ambient mode-nya masih kedengaran. Tapi kalau udah 80% udah, meskipun ambient mode-nya kita aktifkan, kalau menurut saya memang sudah nggak terlalu kedengaran kanan kiri. Kalau menurut saya, karena kan TWS atau earphone itu kan subjektif teman-teman. Masalah audio itu subjektif karena masing-masing personal punya punya selera, punya telinga yang beda-beda soal audio. Nokia E3500 ini dia punya mikrofon 4 biji. Ya, 4 biji berarti 2 kanan 2 kiri. Beberapa review atau beberapa komen di e-commerce ketika saya beli memang suaranya kalau dibuat telepon lemah. Tapi kalau menurut saya kok enggak ya? Karena saya sering kali saya pakai telepon teman, video call sama istri, jelas-jelas saja. Jelas, padahal ya ngomongku nggak terlalu keras-keras juga sih, standar. Tapi ketika saya coba cek, memang enggak, enak aja buat telepon ya. Lawan telepon kita masih kedengeran. Lalu kita langsung ke fungsi touch-nya ya. Semua TWS saya rasa punya fungsi touch, dan menurut saya memang controllingnya agak susah. Bukan susah menghafalkan, bukan. Sebenarnya mudah sih untuk controllingnya. Saya jelaskan dulu controllingnya. Jadi tap sekali untuk play or pause lagu yang kita mainkan. Tap 2 kali earbud sebelah kanan untuk next song. Tap 2 kali earbud sebelah kiri untuk masuk ke ambient mode. Tap dan tahan 2 detik earbud sebelah kiri untuk menurunkan volume. Tap dan tahan 2 detik earbud sebelah kanan untuk mematikan volume, dan tap dan tahan 3 detik untuk mengakses voice assistant atau Siri kalau kita menggunakan iOS. Ya, tetap meskipun dia banyak sekali kontrolnya, sebenarnya itu mudah dan simpel. Tapi karena Nokia TWS E3500 ini dibekali dengan fungsi touchscreen, terkadang saya tidak mengetahui di mana touchscreen itu berada, teman-teman. Strukturnya kan seperti ini, teman-teman. Banyak sekali yang glossy. Tapi ketika agak gerak dikit nih, saya coba benarkan. Saya pegang yang sebelah sini, yang kepalanya ini. Dia sudah tiba-tiba berhenti, teman-teman. Padahal cuma gitu doang. Nggak enaknya di telinga itu sudah berhenti. Kepencet sedikit, itu sudah sensitif banget.
Tapi terkadang juga sama, malah kita yang berniat untuk mengubah mode atau next lagu, malah kadang-kadang susah teman-teman. Tapi kalau kita nggak sengaja kepegang, dia langsung berubah ke menu selanjutnya atau ke lagu selanjutnya. Padahal kita nggak ada niatan untuk mengganti, untuk nggak ngekontrol dia nih, tapi kena sedikit tes gitu aja sudah. Itu sih kalau menurut saya mungkin awal-awal dulu saya ngerasain banget, kok agak nggak nyaman ya, kok kena dikit, kok miring dikit, udah berganti. Malahan saya berpikir pindah ke TWS yang kontrolnya masih pakai tombol cetekan ya, tek kan masih ada. Karena lebih mudah, karena nggak mengganggu kita ketika kita lagi beraktivitas menggunakan kalau pindah-pindah itu kan nggak terlalu susah. Karena kan kalau touchscreen seperti ini nggak ada area yang harus kita pencet, bingung mau ngapa-ngapain, ngelepas dia aja udah mati. Awas ini sudah berubah seperti itu teman-teman. Untuk overall sih dari segi desain, build quality oke. Untuk suaranya kalau ini nggak saya coba ya, ini mungkin baterainya tinggal sedikit. Karena ini saya sharingkan aja, kita sharingan aja. Emang sudah sering saya pakai selama 6 bulan, setiap hari ada di kantong saya sampai agak baret-baret dikit teman-teman. Suaranya sih kalau teman-teman suka karakter yang ngebass, ini adalah TWS yang harus kalian coba. Beneran serius, bassnya enak, tebel tapi nggak menutup aspek lain seperti treble dan vokal ya. Dia benar-benar enak kalau hanya untuk mendengarkan musik, itu sebenarnya enak. Untuk main game juga nggak terlalu lancar-lancar amat ya. Memang nggak memungkiri karena latensinya sih standar kalau menurut saya. Kalau untuk game-game terlalu kompetitif sih ya masih terasa latensinya, tapi ya lebih enak kalau main game benar-benar kompetitif itu mending beli TWS yang khusus untuk gaming aja. Karena kalau yang untuk gaming memang dikhususkan untuk mengurangi latensi, itu menurut saya. Jadi kalau bener untuk Nokia E3500 ini memang fungsinya hanya untuk multimedia, menonton film, nonton YouTube ataupun mendengarkan musik, itu sangat-sangat cukup sekali dan sangat-sangat worth it dengan harga. Oh enggak, ini ngomongin harga nih ya. Dari tadi kita ngomongin masalah yang terlalu serius, itu ngomongin harga nih. Saya dulu dapat harga kurang dari 500.000 kalau nggak salah. 500.000 masih kembali 10.000 saya dapat dari salah satu e-commerce juga. Dan menurut saya dengan harga segitu worth it. Saya sudah beberapa kali cobain TWS teman-teman saya, ada merek Oppo, ada teman saya merek JBL. Menurut saya harganya lebih mahal teman-teman, cuma nggak tahu kenapa saya lebih suka dengan karakter bassnya ini. Mungkin teman-teman saya yang TWS-nya mungkin teman-teman saya juga nggak terlalu suka yang ngebassnya yang terlalu tebel sih. Tapi kalau saya beneran saya suka TWS dengan karakter bass yang sedikit menonjol tapi tidak mempengaruhi aspek yang lain. Oke, kita lanjut ke cara penyambungan ke HP. Ini salah satu TWS yang saya suka dengan fleksibilitasnya. Dari tinggal cabut aja dua-duanya dari dock, kita pasang, kita aktifin Bluetooth. Untuk pertama kali pairing memang harus kita pairing dulu dengan cara mengklik Nokia E3500R atau L, itu nanti ada. Salah satu aja kita pencet, dia sudah otomatis menyambungkan dua-duanya. Kalaupun saya pakai satu, saya buka satu, saya tarik, saya pasang, saya nyalakan Bluetooth, udah nggak masalah. Terus kalau setelah kita pakai satu, terus kita pakai satunya lagi, dia secara otomatis nyambung. Seperti itu teman-teman, sangat-sangat simpel. Dan saya yakin kebanyakan TWS juga seperti itu sih. Jadi enak banget untuk penyambungan ke handphone. Untuk pairingnya sangat-sangat mudah sekali. Untuk notifikasi on off-nya sendiri di E3500 ini memang tidak ada satu LED indikator ya. LED indikatornya itu hanya pairing dan not pairing aja. Tapi on off-nya itu ya kalau misalnya kita pakai, kita keluarkan dua-duanya, dia otomatis on. Tapi kalau kita masukin lagi, dia off. Jadi meskipun kita mau nge-mute atau hanya di pause itu aja, tapi dia masih bekerja, masih dalam keadaan on. Nah, otomatis kecuali kalau dia udah benar-benar
baterainya sudah kritis banget gitu ya, ya dia secara otomatis akan off sendiri karena nggak ada daya. Untuk indikasi baterainya sendiri, untuk apa namanya, indikator baterai sudah ada di Bluetooth-nya, jadi sudah tertera itu. Kalau misalnya kita mau pairing, dia kan muncul tuh nama Bluetooth dari device ini, dia sudah menampilkan sekaligus baterai percentage-nya. Ya, dan untuk kenyamanan sendiri, TWS ini juga buat saya lumayan ringan dalam artian memang kalau kita pakai sekitar 5 menit 10 menit tidak masalah ya. Jadi kayak enak aja. Tapi saya ngerasain setelah 10 menit memang agak capek. Beneran agak capek. Capek bukan berarti aduh gak enak banget, enggak. Memang karena Nokia E3500 ini punya desain yang bulky ya, yang agak tebel, agak gemuk. Nah, jadi memang agak bener-bener ngisi di telinga ini. Kalau makanya saya pakai earbuds yang tengah-tengah ya. Kalau misalnya pakai earbuds yang terlalu gede, yang apa, cupnya yang terlalu gede itu, waduh malah nggak enak. Kalau kecil juga gampang lepas. Kalau saya lebih suka yang medium aja. Jadi kenyamanannya sih oke. Karena saya memang nggak terlalu sering-sering pakai. Tapi setiap hari saya pakai. Setiap hari saya pakai sampai baret-baret ini, karena jatuh berkali-kali pun juga aman-aman saja. Ini termasuk itu sudah berkali-kali jatuh, dan ketika jatuh itu saya udah rusak nih. Tapi enggak, sekelas merek Nokia ini keren loh. Dan kenapa saya pilih Nokia? Gak tahu kenapa, karena saya terlalu banyak memori dengan Nokia. Ya karena handphone pertama dulu saya Nokia, semuanya kalau ngomong Nokia, waduh, handphone bagus nih, raja pada zamannya. So that's why that's my first choice ketika saya mau beli TWS. Nanti di next video kita akan sedikit mencoba-coba TWS lagi. Kita coba nih banding-banding ini, apakah Nokia ini masih worth it di tengah gempuran TWS baru yang harganya kompetitif tapi suaranya lebih berenergi. Tapi ini powerful banget sih, sumpah. Kalau aku pribadi emang seneng Nokia E3500 ini keren. Oke, cukup sekian review saya mengenai TWS E3500 dari Nokia. Saya harap dari ulasan video saya ini teman-teman sudah bisa memahami gimana sih karakter dari Nokia E3500 ini. Kalau teman-teman memang cari TWS yang untuk dengerin musik, kualitas musik, saya rasa ini yang jadi pilihan utama untuk saat ini. Tapi kalau teman-teman memang TWS-nya untuk main game, untuk salah satu hal yang kompetitif, saya rasa kurang cocok. Tapi bukan berarti nggak bisa ya, bisa. Tapi menurut saya kurang cocok. Jadi itu terserah teman-teman dalam memilih TWS, karena TWS ini subjektif. Setiap orang punya selera masing-masing lah, punya selera audio masing-masing lah. Kalau menurut saya enak, tapi belum tentu teman saya juga bisa menikmati TWS ini, karena ada yang suka nggak suka bass, ada yang rasa aduh treble-nya kurang, macam-macam. Oke, sekian video saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.